Saibatin atau dapat disebut peminggir atau pesisir, nama dari baju adat Saibatin berakar dari kata satu dan juga batin. Maknanya yaitu memiliki junjungan yang tunggal. Itu berarti bahwa orang-orang di sana mengakui bahwa mereka mempunyai seorang raja saja. Ciri khas dari adat pernikahan Saibatin yaitu pada pengantin wanita memakai mahkota atau yang disebut dengan siger. Siger ini memiliki 7 pucuk, dinamakan lekuk pitu. Ketujuh pucuk ini menggambarkan posisi kepemimpinan, yaitu sultan, raja jukuan atau depati, radin batin, mina, mas, dan kimas. Pakaian suku Saibatin didominasi warna merah dan emas. Warna merah menyala yang menjadi identitasnya tersebut juga menggambarkan kesan estetika dari sebuah kerajaan. Ini juga mengartikan bahwa kesultanan terkait berani untuk mengambil langkah tertentu untuk mengembangkan masyarakatnya. Dan akhirnya menyebarkan kesejahteraan pada rakyatnya. 7 lengkungan pada sigarnya juga menunjukkan tingkat pimpinan yang ada di sana. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut penyimbang. Ciri khas baju adat Pepadun adalah warna putih dan emas. Putih juga memiliki makna yang bersih, suci, sehingga menunjukkan rakyat di sana yang beradab dan taat pada norma agama. Beberapa ornamen pelengkapnya juga menunjukkan suatu keperkasaan serta doa agar berlimpah ruah rezeki masyarakatnya. Pemilihan warna emas yang terkandung menunjukkan hal tersebut. Mengenai hasil pohon jukum menunjukkan sebuah harapan agar pemakainya yang biasanya merupakan pengantin bisa memiliki penyambung darah. Untuk pengantin wanita, memakai mahkota atau siger yang memiliki 9 ruji, melambangkan 9 sungai di Provinsi Lampung. Kesembilan sungai itu adalah Wai Seputih, Wai Tulang Bawang, Wai Mesuji, Wai Semangka, Wai Kanan, Wai Sekampung, Wai Abung Pareng, dan Wai Sunkani. Dari segi pakaian, mempelai wanita mengenakan kebaya berwarna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis, yang di bagian bawahnya terdapat rumbai-rumbai koin atau disebut rumbai ringgit. Sedangkan untuk mempelai laki-laki mengenakan kemeja putih, celana panjang berwarna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jung sarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Untuk alas kaki, kedua mempelai mengenakan sendal selop tutup. Selain itu, kedua mempelai mengenakan aksesoris di tangan berupa gelang burung, gelang kano, gelang duri, dan gelang bibit. Suku Lampung beradat Pepadun ditandai dengan melaksanakan upacara adat Begawi. Begawi adalah upacara adat naik tahta yang duduk di atas alat yang disebut pepadun atau singgasana adat pada upacara pengambilan gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Pepadun. Cakak Pepadun atau naik pepadun adalah peristiwa pelantikan penyimbang menurut adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun, yakni begawi adat yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang akan berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai penyimbang yang dilakukan oleh lembaga perwatin adat. Tradisi pemberian gelar menentukan kedudukan seseorang dalam adat dan mempengaruhi peran, kedudukan dalam struktur adat, dan upacara adat. Makna dan tujuan begawi adat Cakak Pepadun adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan dan status sosial masyarakat dalam upacara adat Pejulu Beladek. Memiliki kedudukan yang istimewa dalam upacara adat. Seseorang yang telah mendapat juluk akan memiliki status sosial yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang belum memiliki gelar adat. Yang kedua, pengaturan relasi dalam kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Prinsip keturunan yang dianut, anak laki-laki tertua menjadi
pemimpin dan mengatur anggota kerabatnya. Dan yang ketiga, mekanisme pelestarian budaya tradisi pemberian gelar. Tingkat gelar dalam begawi adalah yang pertama sultan tertinggi, yang kedua pangeran, yang ketiga tuan, yang keempat rajo atau rateu. Syarat pengambilan gelar dalam begawi Caka Pepadun yaitu yang pertama, disetujui oleh lembaga perwatin, adat dan para penyembang. Yang kedua, telah memenuhi syarat begawi yaitu membuat sesat adat atau tempat pelaksanaan begawi, lunjak atau batang pinang yang berisi tapis lampung, bahan kebaya, sinjang, dan alat perabot rumah tangga yang akan dipanjat pada saat acara begawi. Acara hiburan bagi orang-orang yang sudah lelah bekerja dalam pelaksanaan begawi serta menyiapkan duit adat. Yang ketiga, memotong 2 ekor kerbau untuk mendapat gelar sultan dan 1 ekor kerbau untuk mendapat gelar pangeran. 4. Melakukan proses begawi. Upacara adat begawi Cakak Pepadun termasuk dalam kategori upacara masa peralihan, yaitu peralihan dari gelar terendah hingga tertinggi, dari gelar ratu, raja, tuan, pangeran, dan sultan. Masyarakat suku adat Saibatin maupun Pepadun sangat menghargai wanita karena wanita dapat melahirkan generasi penerus untuk masa depan. Terlihat dari beberapa kerajinan berikut. Yang pertama yaitu tapis areng. Tapis dibuat dengan teknik tenun pakan lungsi berlajur horizontal pada bagian ujung atas dan bagian kain bawah berwarna hitam. Sementara pada bagian tengah terdapat lajur kecil-kecil warna putih dan merah. Pada bagian lajur putih terdapat hiasan sulaman benang kapas warna biru dan putih serta motif pucuk rebung kecil-kecil. Tapis arang dipakai oleh perempuan yang memiliki gelar sultan pada saat upacara adat. Di samping itu, tapis arang digunakan dalam ritual yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran karena tapis arang memiliki warna dominan gelap. Dianggap mampu melindungi ibu hamil dari ritual yang berkaitan dengan kelahiran bayi dari gangguan roh jahat. Selanjutnya yaitu buah manggus. Buah manggus adalah buah manggis, memiliki hiasan berupa kunci, palu, gembok, dan gunting kecil. Buah manggus pada saat pernikahan digenggam di bagian tangan pengantin wanita, melambangkan bahwa wanita yang sudah menikah harus terampil dalam mengurus rumah tangga dan menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak-anak. Yang ketiga yaitu siger. Siger memiliki bentuk menyerupai kepala kerbau. Siger merupakan mahkota yang dipakai di kepala perempuan sebagai mahkota pengantin atau mahkota yang dipakai oleh penari cangget dalam upacara adat Lampung. Siger memiliki 9 ruji, dipakai oleh masyarakat Lampung yang beradat Lampung Pepadun. Sebagai mahkota pengantin, siger menjadi simbol bahwa sang mempelai perempuan harus mampu menjunjung kehormatan dan keagungan adat. Yang selanjutnya yaitu tapis jungsarat. Tapis jungsarat ditenun dengan teknik tenun pakan lungsi, memiliki ragam hias yang disulam penuh dengan benang emas. Motif ragam hias berupa pucuk rebung, sasap motif ilung keris dan mata kibau. Pada bagian di bawah digantung uang ringgit sebanyak 24 buah. Digunakan sebagai sarung yang dipakai oleh pengantin mempelai perempuan dalam upacara adat Lampung Pepadun. Tapis jungsarat yang memiliki mempelai pengantin perempuan makna sebagai penghormatan dan simbol bahwa si pemakainya adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas, baik secara berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang selanjutnya yaitu tekang. Tekang adalah alat untuk merantang kain saat menyulam atau menyucuk benang emas pada tahap pembuatan motif tapis. Penyulaman dilakukan setelah kain selesai ditenun. Tekang terdiri dari midangan dan papan penahan kain dan kawat tempat gulungan benang emas dan penyawat. Midangan berbentuk 4 persegi seperti bingkai. Bahan yang disulam dimasukkan pada rangkai midangan, dan pada bagian tengah dimasukkan penahan dengan posisi terbentang, sehingga kain kencang dan mudah disulam. Gadis-gadis Lampung di masa lalu juga harus memiliki kemahiran menenun kain tapis. Hasil dari tenunannya itu akan dipakai sendiri dalam setiap upacara adat yang akan diikutinya. Kemahiran menenun dianggap penting karena hal itu akan melatih kesabaran dan ketelitian bagi si gadis. Tapis adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun, benang kapas dengan motif alam flora dan fauna, yang disulam dengan benang emas dan perak dengan cara sulam cucuk.
Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan masyarakat adat Pepadun. Tekang adalah alat untuk merentangkan kain pada saat menyulam atau menyucuk benang. Penyulaman dilakukan dengan ditenun. Bahan yang disulam dimasukkan pada rangka midangan dan dimasukkan penahan agar kain kencang dan mudah disulam. Bahan tenun terbuat dari kapas. Saat ini berkembang menggunakan sutra, benang emas, benang perak, dan aksesoris tenun. Jenis tenunan yang dihasilkan adalah tenun ikat hungsi, tenun ikat pakan, dan songket. Tenun ikat lungsi adalah cara mengikat benang ke arah lungsi atau vertikal. Kain yang dibuat dengan teknik ikat lungsi dipakai untuk tujuan magis dan terdapat motif nenek moyang, pohon, hayat, dan perahu. Teknik ikan pakan merupakan teknik tenun dengan cara mengikat benang ke arah pakan horizontal, guna membentuk ragam hias. Teknik ini menggunakan bahan kapas dan sutra, serta memakai benang emas dan benang perak. Songket merupakan proses penambahan benang timbul dalam bentuk tertentu, dengan cara menyisipkan benang tambahan di atas atau di bawah silangan benang lungsi dan benang pakan sesuai pola motif. Senjata adat yang paling terkenal dari Lampung adalah terapang. Terapang merupakan senjata yang berbentuk seperti keris dan biasa digunakan oleh para bangsawan sebagai pusaka kehormatan dan juga sebagai benda untuk melindungi diri dari musuh. Terapang atau keris khas Lampung ini sekarang lebih banyak digunakan untuk upacara adat Lampung, seperti untuk aksesoris pakaian adat Lampung pria. Biasanya juga terdapat dalam acara pernikahan. Keris akan diselipkan di belakang badan mempelai pria. Hal ini menyimbolkan keberanian dan tanggung jawabnya kelak untuk melindungi keluarganya. Keunikan utama dari senjata ini ialah adanya ukiran kepala manusia atau burung di bagian sarung terapang yang dibuat dari kayu. Ukiran ini melambangkan keberanian. Senjata adat ini banyak ditemukan di daerah Lampung Utara dan Tulang Bawang Udik. Yang kedua yaitu badik. Biasa digunakan untuk melawan binatang buas ataupun berperang. Umumnya digunakan oleh para pria muda. Dulunya mereka akan membawa badik sebagai bentuk pertahanan diri dan diselipkan di belakang pinggang. Badik Lampung merupakan pengaruh budaya dari masyarakat Bugis yang merantau ke Lampung pada zaman dahulu. Yang ketiga yaitu candung. Senjata ini merupakan senjata tradisional yang masih biasa dipakai oleh masyarakat Lampung hingga saat ini. Hal ini karena candung merupakan perkakas rumah tangga, seperti halnya pisau ataupun golok. Jadi sering dibawa masyarakat saat ke ladang, dapur, atau saat di hutan. Senjata ini di daerah Lampung pesisir lebih dikenal dengan laduk. Senjata ini memiliki panjang sekitar 30 hingga 50 cm yang terbuat dari besi maupun baja dengan gagang berupa kayu. Yang keempat, payan, merupakan senjata tradisional tertua yang berbentuk tombak dengan panjang 150 hingga 180 cm. Mata tombaknya sendiri terbuat dari besi yang ujungnya lancip. Gerabah merupakan benda-benda yang dibuat dari tanah liat. Pada proses pembuatannya, dibentuk lalu dibakar. Benda-benda ini biasanya dibuat oleh perajin gerabah. Paling mendasar adalah langsung dibentuk menggunakan tangan untuk menghasilkan berbagai jenis gerabah. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat gerabah adalah tanah liat. Sebelum dibuat gerabah, tanah liat tersebut diproses terlebih dahulu dalam beberapa tahapan. Selain itu, ada juga bahan tambahan lain, yaitu kaolin. Tanah liat yang sudah siap kemudian dibentuk dengan tangan langsung atau menggunakan alat putar. Bentuk gerabah yang akan dibuat disesuaikan dengan fungsi benda tersebut saat akan digunakan. Ada gerabah yang digunakan untuk alat memasak seperti periuk dan juga belangga. Ada yang digunakan untuk menyimpan air atau beras seperti tempayan. Ada yang digunakan untuk menyimpan air minum seperti kendi, dan ada yang digunakan untuk hiasan seperti guci dan vas bunga. Dalam membuat benda yang terbuat dari bahan tanah liat, diperlukan teknik-teknik tertentu agar prosesnya mudah dan efektif. Adapun teknik-teknik yang biasanya digunakan oleh pembuat gerabah atau keramik, antara lain adalah teknik lempeng, teknik pijat, teknik pilin, teknik putar, teknik cetak tekan, dan teknik tuang. Pembakaran gerabah menggunakan bahan bakar yaitu kayu bakar, sekam, jerami, dan serabut kelapa.
Konstruksi penyusunan barang pada tungku adalah yaitu tungku yang biasanya kurang lebih 1 meter persegi. Di dalamnya dipersiapkan beberapa pembatas atau plat terbuat dari besi yang berfungsi sebagai alas tempat benda-benda gerabah yang siap dibakar. Pada bagian atas ditutup dengan sekam yang berfungsi untuk menahan panas, sehingga panas merata ke bagian gerabah yang akan dibakar. Pada bagian bawah terdapat lubang untuk meletakkan kayu bakar yang dinyalakan. Sebelum kayu bakar dinyalakan terlebih dahulu, dilakukan proses pengasapan selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, diteruskan dengan menyalakan kayu bakar selama kurang lebih 1,5 jam. Pembakaran seperti ini mampu menghasilkan mutu gerabah yang lebih baik dari tungku ladang. Serah sepi bilah atau bu sepi atau asah gigi merupakan acara adat zaman Hindu-Buddha di Lampung. Bu sepi mengandung makna pengendalian diri secara simbolis terhadap 6 musuh dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu berlebih, sifat rakus, amarah, kemabukan, kebingungan, dan iri hati. Upacara dalam bentuk ritual ini dilakukan oleh seseorang yang menginjak dewasa atau akil balik, dengan membenahi susunan gigi geligi seperti yang panjang dipendekkan supaya sama dan serasi. Setelah upacara bu sepi, si anak sudah dapat mengikuti acara pergaulan bujang gadis. Upacara adat besunat dilakukan dalam bentuk ritual keagamaan dalam agama Islam dan biasanya bersamaan si anak dengan bertamat 10 juz. Adapun pakaian adat yang digunakan yaitu pertama, pelepai, kain persegi panjang bermotif perahu bersusun 3, bercadik 23, manusia berbaris, pohon hayat, burung, matahari, rumah, dan ikan berbaris, dipasang di dinding saat hitanan. Yang kedua, kain tumpal, dipakai si anak saat hitanan. Yang ketiga, tungkus pelatuk burung, yaitu penutup kepala si anak saat hitanan dibentuk dari kain tenun persegi 4. Yang keempat, topi sunat. Yang kelima, nampan kaki dan tudung saji. Yang keenam, tuala, yaitu alas nampan. Yang ketujuh, Al-Quran dan lehar untuk tamatan juz.